Shalom, selamat mengikuti renungan pada hari ini. Puji kepada Tuhan, kita terus berada dalam keadaan yang baik dan sentiasa mengekalkan jarak. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, 10 Mei 2020, dan tajuk judul renungan kita adalah Beban Utama Yesus. Dan ayat untuk renungan kita diambil di dalam Yohanes 16 ayat 7. Mengatakan seperti ini. Namun, benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab, jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi, jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Itulah ayat renungan kita bersama pada hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sahabat-sahabat yang mendengar akan renungan ini. Hari ini adalah merupakan hari yang ke-45 bagi program berdoa 100 hari. Kita terus berdoa memohon pencurahan Roh Kudus bagi diri kita. Kita terus berdoa memohon kekuatan bagi misi kita. Kita memohon agar sakit penyakit dijauhkan daripada hidup kita. Sepanjang hari ditumpukan kepada pekerjaan dan sepanjang malam digunakan dalam doa. Agar dia sedia menghadapi seteru dan dikuatkan untuk menolong mereka yang datang kepadanya untuk mendapat kesembuhan. Dari jam-jam yang digunakan, Yesus datang setiap pagi membawa terang dari surga kepada manusia. Setiap hari, dia menerima baptisan Roh Kudus yang baru. Awal subuh lagi, dibangunkannya dia dari tidurnya dan jiwa serta bibirnya diurapi dengan kesyukuran agar dia dapat memberikan kepada orang lain kesyukuran. Hati para murid-murid yang mendengar ini sangat tergerak. Mereka melihat bagaimana kerapnya Yesus datang berdoa karena merasa beban yang berat masih ada. Yesus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Bapa di surga karena dia juga manusia yang lemah, memerlukan bantuan pada saat dia berada di dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, kita harus ketahui bahwa pada saat Yesus berada di dunia, dia juga adalah manusia. Merasakan sakit, merasakan sedih, merasakan apa yang kita rasa. Murid-murid sudah terbiasa melihat bagaimana Yesus sering berdoa pagi-pagi, penuh dengan penyerahan sebelum melakukan pelayanan pekerjaan. Juga sepanjang malam, Yesus tetap berdoa dengan sepenuh hati. Yesus juga mempunyai beban yang harus ditanggung. Bagaimana kebenaran, menyatakan kebenaran kepada mereka semua yang benar-benar mau mendengar. Apa yang sering Yesus lakukan adalah dia tidak pernah mengabaikan doa. Dia mencari Bapa di surga dan itu akan menguatkan dia berhadapan dengan beban-beban hidup hariannya. Saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita? Adakah kita terus dapat melakukan sama seperti Yesus, berdoa, menyerahkan beban hidup kita dan memohon bagaimana cara untuk menyelesaikan beban kita? Apakah saudara-saudara sudah melakukan perkara yang sama? Saudara yang terkasih, Yesus melakukan untuk memberi contoh kepada kita. Maka pada saat ini kita juga melihat bagaimana Yesus memberikan contoh. Begitu juga yang harus kita lakukan. Mintalah Roh Kudus menunaikan janji yang telah dijanjikan. Roh Kudus Tuhan untuk menunaikan janjinya kepada kita. Yesus ingin sekali menyebarkan kebenaran kepada semua bangsa. Itulah keinginan dia. Itulah beban yang dia rasa. Bagaimana dia menyebarkan itu? Karena pada zaman Yesus tidak ada internet. Tidak ada komunikasi seperti telepon, komputer, dan banyak lagi. Bukan seperti zaman saat ini. Semuanya boleh disebarkan melalui video, melalui media-media massa yang ada. Saudara, berdoalah memohon kebijaksanaan daripada Tuhan. Agar beban bagaimana kita mau menyatakan kebenaran Tuhan itu tersebar. Sehingga seluruh dunia mengetahui siapa juru selamat
bagi diri mereka masing-masing dan bagi diri kita. Puji kepada Tuhan karena kita sudah mendengar akan renungan ini. Biarlah menjadi satu kekuatan buat kita dan Tuhan memberkati kita satu persatu.